Jadi di sini saya mau cerita dari awal. Dari awal pertama saya kenal judi online itu mungkin sekitar 2019. Dari awalnya itu saya melihat postingan teman saya di media sosial, di Facebook sama di WA kalau nggak salah. Mereka itu pamer gitu ya. Punya deposit 100.000 bisa menghasilkan 3 juta gitu kan, sambil dilihatin narik dari ATM-nya. Pertama sih nggak tertarik, biasa aja. Pas lama kelamaan kok gampang banget sih mereka dapat duit gitu kan. Penasaran juga pas lihat mereka narik duit dari ATM itu, langsung aja saya nanya kan, itu gimana sih caranya. Ya udah, mereka cerita, main ini katanya main slot, kalau nggak main slot main kartu ini online. Oh gimana caranya, harus punya kayak ditinggalkan kok dianggu, harus punya rekening, harus ada punya rekening, terus daftar, nanti didaftarin kalau mau ini situsnya akan dikasih link sama mereka itu. Nah saya kan coba iseng-iseng gitu kan, iya benar, cuman dari 20.000 bisa menghasilkan 150.000 gitu kan, dari 50.000 bisa nyampe 300.000, 400.000, 500.000, bahkan nyampe 1 juta. Lama kelamaan jadi kita berpikirnya kayak gini nih, hari ini kita deposit 50.000 bisa menghasilkan 150.000. Kebayang nggak kalau misalnya kita deposit 500.000, mungkin jadi 1,5 juta atau bahkan lebih gitu kan. Cobalah iseng gitu kan, dia ada digedein gitu kan, depositnya diberaniin. Dulu itu pas pertama-tama gede itu di angka 600.000 kalau nggak salah, 600.000. Ya main-main lagi ya, karena mungkin trik dari bandar juga supaya ada efek kecanduan gitu kan, ketagihan. Pernah dapat dari deposit 500.000, menang jadi 3 juta. Pas udah 3 juta itu kita itu masih kontrol ya emosi itu, nggak kayak sekarang. Jadi udah dapat 3 juta, udah gitu kan, udah diamin aja, nggak langsung ditarik, di taruh aja di akun gitu, nah di akun ID-nya gitu kan, karena kita itu waktu itu masih berpikir kan, aduh ini kalau diambil gitu kan uangnya uang apaan gitu kan, jadi taruh aja lah buat iseng-iseng aja gitu. Tapi kan nominalnya gede, lumayan juga kan, dapat 2,5 juta, antara 2,5 juta atau 3 juta waktu itu. Nah kan udah, ngapain main lagi, iseng-iseng aja lah kan, dimainin aja maksudnya gini, jadi mainnya itu nggak beraturan gitu kan, asal-asalan aja. Pas waktu asal-asalan ini nih, pertama kali saya hancurnya kayak gini nih, pas asal-asalan kita itu beli spin di angka nominal kalau nggak salah itu 800.000. Tahu nggak hasilnya berapa? 11 juta. Dari 18.000 beli buy spin jadi 11 juta. Stop waktu itu, berhenti, pernah. Karena gitu, wah udah dapat uang gede nih, udah takut, ada pikirannya takut kelanjutan gini, udah stop aja, stop 1 hari waktu itu. Didiamin aja uangnya itu 1 hari, stop. Besoknya lagi pengen lagi nyoba lagi main, habis lagi tuh sampai dari 11 juta itu sampai sisa 2 juta kalau nggak salah. Stop dulu lagi. Besoknya main lagi, naik lagi tuh dapat sampai di angka 20 juta. Nah pas 20 juta itu ya udah saya stop, itu benar-benar stop, bisa berhenti, tapi uangnya nggak ditarik, disimpan dulu. Saya berhenti beberapa hari, udah mulai ngapain lah, udah dapat gede ini gitu kan, uangnya juga bingung mau diapain gitu kan. Iseng lagi nih, main lagi, tau-taunya habis tuh yang 20 juta. Habis yang 20 juta kan kita pengen balikin lagi nih yang 20 juta, sayang juga kan ya, walaupun itu hasil dari situ. Saya juga deposit lagi tuh, kalau nggak salah waktu itu udah berani gede nih, kalau nggak salah 2 juta 3 juta, akhirnya terus sampai habis 10 juta waktu itu 1 hari kalau nggak salah. Kan kacau banget waktu itu. Berhenti dulu 3 hari kalau nggak salah itu, berhenti, sabar dulu, terus dipikirin besok mainnya harus main aman nih, harus kembali ke 10 juta. Nah saya deposit lagi kalau nggak salah 2 juta, deposit lagi 2 juta, mainnya benar-benar main difokuskan itu kan, akhirnya bisa kembali tuh yang 10 juta, yang nominal kalian itu 10 juta, kembali lagi 10 juta, udah stop beberapa lama, stop itu kan. Nah yang gobloknya saya itu ya, udah pernah berhenti. Makanya nih buat teman-teman yang sekarang dalam fase
stop judi tahap pertama, jangan sampai kena yang tahap kedua, karena yang bikin hancur itu tahap kedua. Lebih parahnya itu tahap pertama saya masih bisa nahan, pas yang nyobain tahap kedua, iseng kedua, kita itu udah nggak bisa ke kontrol, habis-habisan semua. Seperti saya ini contohnya, terserah mau percaya atau nggak percaya, nominal kekalahan saya itu udah di angka ratusan juta. Mungkin ini adalah salah satu buktinya ya, kenapa nominal kekalahan saya di angka ratusan juta, karena kemenangan juga udah di angka puluhan juta. Ini salah satu buktinya, karena saya screenshot waktu itu. Takutnya saya disangka bohong, mengarang gitu kan. Bukan, maksudnya ini bukan bangga atau apa, tapi ini sharing untuk teman-teman yang sekarang masih aktif untuk segera berhenti supaya tidak seperti saya. Jadi kemenangan sebesar apapun, kemenangan sebanyak apapun pasti habis lagi. Ini salah satunya. Pasti habis lagi, dan bukan habis lagi, malah yang ada bakal kembali diambil, bakal kesedot lagi. Nih, ini coba nominalnya lihat. Terserah percaya atau nggak percaya, inilah akun hasil kemenangan saya. Ini screenshotannya, nominalnya sampai segini, fantastis. Masih banyak lagi sebenarnya. Nih, ini nih, nih banyak pokoknya. Sudahlah, kalau diceritain itu sakit. Kalau di nih satu saldo yang ada di akun, kelihatan nggak? Takutnya kalian menyangka saya itu mengada-ngada. Enggak bro, nggak mengada-ngada, ini bukti. Ini benar-benar kenyataan yang saya alami. Nih, dan semua itu cuman kuat satu malam. Hari ini kita dapat 100 juta, besoknya kita habis 200 juta. Itulah bahaya judi online. Jangan sampai kalian mengalami seperti saya. Cukup saya lah, dan doakan saya, mudah-mudahan saya bisa melewati fase terpuruknya dari judi online. Jadi berpikirnya kayak gini, kalau sekarang seandainya waktu bisa diputar kembali ya, balik lagi ke beberapa bulan ke belakang, mungkin saya nggak akan seperti ini. Karena hidup saya waktu itu sudah enak, sudah santai, kerjaan santai, usaha santai, modal ada gitu kan. Mau apa lagi? Hancur karena iseng. Yang sekarang saya alami itu keluarga hancur berantakan, sudah nggak punya apa-apa lagi. Mungkin besok atau lusa saya juga, besok atau lusa bakal ada orang yang menagih, karena ada beberapa karena ada uang yang uang orang yang saya pakai juga yang gunaan ya kan. Karena mungkin kalian juga yang sekarang sedang berada di fase kecanduan judi pasti mengalami juga yang namanya, kita itu bagaimana caranya kita itu punya uang untuk deposit, dan sebenarnya sih deposit untuk tujuannya pasti baik. Maksudnya tujuan baiknya kayak gini, bukan maksud tujuan judinya ya, tujuan judinya emang jelek, tapi maksudnya kayak gini. Pasti coba aja jawabnya jujur, pasti dalam hati kalian kayak gini, saya mau deposit ini yang terakhir,
kalau sudah kembali ke modal atau sudah kembali lagi uang kekalahan saya mau berhenti total. Pasti kayak gitu semua. Pasti coba. Soalnya itu yang saya alami ya. Saya itu waktu itu habis misalnya gini, 5 juta gitu kan. Uang habis nih, di rekening habis. Gimana caranya muter nih supaya saya dapat uang untuk bisa ngembaliin yang 5 juta itu. Terus kayak gini, kalau kita pengen ngembaliin yang 5 juta itu, otomatis modal kita juga harus gede ya. Nah, saya itu nyari pinjaman, bahkan berani, yang tadinya saya nggak berani pinjam sama siapa, sekarang jadi berani berbohong sama istri, berbohong sama orang tua. Saya berani minjem sama orang dengan alasan bla 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 bla. Dan bukan untungnya sih, ya waktu itu mereka itu masih percaya karena saya reputasi saya itu nggak pernah jelek. Ya kalau sekarang mungkin udah pada tahu, mungkin saya udah nggak punya nama bagus di lingkungan gitu kan, karena saya sudah hancur. Gampang banget yang minjemin uang itu. Pinjamlah buat ini, percaya aja mereka itu, pinjamlah buat ini, kasih 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 10 juta juga ada yang ngasih, karena mereka itu percaya. Dan sekarang kepercayaan mereka itu udah dihancurkan sama saya sendiri. Saya menyesal, tapi ya mau gimana lagi, karena sudah terjadi. Kayaknya saya buat video ini sebagai motivasi kepada diri saya sendiri supaya saya menjadi lebih baik lagi, memperbaiki semua. Terus buat teman-teman yang masih aktif, saya mengingatkan lebih, tolong berhenti. Ayo kita saling support. Kalau ada misalnya yang sudah berhenti total, sharinglah kepada saya. Tolong beritahu kepada saya di komentar. Kalau saya itu misalnya gini, bang saya berhenti dari judi dengan cara seperti ini, cobalah di komentar ya. Nanti supaya siapa tahu saya bisa praktekin, supaya saya bisa berhenti total, nggak kepikiran lagi. Karena ikhlas itu sulit loh. Ngiklasin kekalahan kita. Yang kalau mungkin 100-200 ribu sampai mungkin 1 juta gampang. Tapi ini kalau udah puluhan juta, kalau udah ratusan juta, sangat sulit sekali. Kita tuh tahu ya, nggak bakalan mungkin bisa ngambilin uang sebanyak itu dari si judi, tahu. Tapi anehnya itu suka ada harapan aja gitu dalam hati itu, bisalah, mudah-mudahan bisalah. Padahal ujung-ujungnya habis semua, rungkan semua. Inilah video kedua saya. Nanti mudah-mudahan untuk video selanjutnya saya sudah ada dalam kondisi yang lebih baik. Buat teman-teman juga yang mau sharing, mau curhat, mengumpulkan unek-unek, buatlah video seperti saya seperti ini. Nanti diupload ke YouTube, nanti kita saling support. Mudah-mudahan ada jalan rezeki kita dari YouTube. Kita saling support, saling tonton, saling subscribe. Sesama korban judi online. Mudah-mudahan jika kalian kalau kalian yang masih sebatas misalnya kalah tapi belum punya hutang, ya mudah-mudahan udah berhenti, stop dan bangkit. Terus yang mungkin yang sudah kalah terus misalkan hutang seperti saya, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas, terus bisa berhenti, bisa sembuh, terus membuat channel kayak gini juga nanti bisa mungkin menghasilkan, bisa bayar hutang juga kan. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti untuk video selanjutnya masih tetap membahas tentang dunia judi online. Mudah-mudahan untuk selanjutnya saya udah lebih baik, udah ada cerita yang lain lah, yang menceritakan kabar baik, bukan seperti sekarang menceritakan kisah-kisah yang kelam saya. Mudah-mudahan untuk yang selanjutnya itu udah ada di tahapan yang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.